Ciptakan di Kejadian 1 itu gelar, bukan nama ya. Sekarang ini ya, coba kalian semua pakai akal sehat semua kalian ya. Allah itu adalah gelar. Jadi yang menciptakan alam semesta adalah gelar, gitu ya? Betul ya? Iya, artinya Allah itu artinya penguasa. Di dalam Bible ada gelar, namanya gelar. Sabar gini ya. Ya, gimana? Contoh nih, contoh Kejadian bilangan ya, kalau Ulangan, aduh saya lupa ayatnya. Jangan menyembah Allah lain contohnya, atau ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala, atau Allah-Allah bangsa lain itu berhala. Jadi Tuhan, batu pun disebut sebagai Allah, pohon disebut sebagai Allah. Kata Allah di dalam Bible itu artinya penguasa, sesembahan. Kalau ada orang sembah batu, orang sembah batu itu pun bisa disebut sebagai Allah. Kata Allah di Bible itu penguasa adalah sesembahan. Baik, jadi sesembahanmu itu Allah ya, bukan Yesus. Gue ikutin cara lu nih. Allah itu sesembahan saya adalah Yotevave. Yang kemudian diulang dari awal. Menurut Demian, Allah itu adalah sesembahan. Jadi sesembahannya Demian Kristen ini adalah Allah atau bukan? Loh, gini logikanya. Ya, muter lagi. Kena lagi. Biasanya gitu loh, orang yang hanya bisa bertanya itu nggak punya ilmu. Bukan bertanya ini, saya memperkuat argumentasimu. Menurut Demian, dengerin nih penjelasan kamu bahwa Allah itu adalah penguasa sesembahan. Barusan kamu ngomong. Artinya Demian ini sesembahannya, yang penguasa ini namanya Allah. Jangan buat framing. Saya aja belum jelasin, saya aja nggak buat tadi framing. Tadi barusan ngomong kayak gitu, gimana sih kamu? Makanya jangan dipotong. Kita ganti-gantian lah, nggak usah nanya. Sekarang Allah itu siapa? Allah itu siapa yang Kejadian? Nanti satu pertanyaan ya. Ya udah, Allah itu Ntar dulu. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada nama diri. Sabar. Kan Bang Handi kan satu pertanyaan, saya satu pertanyaan. Sekarang giliran saya bertanya. Nggak bisa kamu bertanya, orang kamu tersangka kok. Orang kamu yang nyolong ini. Ini kamu yang nyolong ini. Ini ibarat kata ini maling lagi diinterogasi, ngaku-ngaku nih, gitu loh. Kata Nabi dimaling dari Taurat, ya kan? Kata Nabi. Jadi sekarang ini kan ini namanya kan ini orang Kristen ini maling-maling semua nih. Nah, kamu ini tersangka, gitu loh. Sekarang ini mau diedukasi. Apakah mengakui bahwa LAI ini kan nyolong banyak, termasuk kata Allah itu kan dicolong. Udah nyolong, teman-teman Kristen kan nyolong nih nggak ngaku gitu loh. Mestinya kan ngaku. Kenapa nggak ngaku? Karena sudah terlanjur dipakai untuk menipu gitu loh. Kan itu terlanjur dipakai menipu. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Kalau seandainya kata Allah di Bible hilang, Kristen habis di Indonesia. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Seandainya LAI mengakui bahwa dia maling, mengakui bahwa dia berbohong, mengakui bahwa dia tidak jujur, mengakui bahwa dia hanya membohongi orang dengan misionarismenya itu, kata Allah, kata Rasul, dihilangkan di Bible, saya yakin Kristen di Indonesia tinggal 2 biji, tinggal Demian doang udah sama dari hati. Kenapa? Nenek-nenek, kakek-kakek itu kalau dapat lagi TB2 yang baru ya, kakek-kakek dapat TB2 yang baru, pasti nanya lagi ya, kok jadi Theos doang ya? Kata Allahnya kemana? Kok Theos doang? Kok Yahweh doang? Kok jadi? Kok Apostolos doang? Kok apostolos, kok utusan Rasul Paulusnya kemana gitu loh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ulang bahwa apabila LAI di Indonesia, tunggu nanti tanggal mainnya, rencanakan LAI di Indonesia ini pada TB2 nanti, setelah dia nongol pada tahun 2023 ini, terjemahan baru Indonesia 2 akan mau nongol, itu kalau kata Allahnya hilang, kata Rasulnya hilang, Kristen di Indonesia tinggal 2 biji. Kenapa? Karena mereka ini akan beryunani, berteos-teos, berapostolos gitu loh. Apakah kira-kira kalau berbahasa Yunaninya disebarkan di Indonesia, saya rasa orang-orang yang terbiasa memakai kata Allah, Kristen ini yang suka nyolong-nyolong, dia akan sibuk, dia akan
diskusi, tidak dia akan bertanya. mungkin Kenapa? kamu modal Karena congor doang kok bisa atau hanya ya? modal bertanya. Kok bisa kata Orang Allah yang hilang ya? ilmu biasanya Ya kan? dia mau ditanya, Kok bukannya bisa bertanya. ada kata Allah Orang selama yang ini kita mau pakai kok bertanya hilang biasanya gitu? mereka Artinya nggak punya apa? ilmu, makanya mereka nanya. Artinya adalah Tapi kalau orang LAI yang punya ini ilmu, adalah sumber pasti malapetaka dia bagi Kristen mau ditanya Indonesia. karena dia tahu Kenapa? jawabannya. Lembaga Orang yang Alkitab nggak tahu Indonesia jawaban dalam bisanya penerjemah nanya-nanya ini doang. tujuannya Tidak mau memang ditanya membodohi kepada orang-orang. ini. Dari Termasuk dulu sudah banyak cara sekali jawabnya korbannya cuma di seperti Indonesia. itu. Kata Allah Tidak dipinjam pernah dicolong berubah. disalahgunakan. Tapi Kata ini Rasul sudah dipinjam berilmu, disalahgunakan. kemudian Artinya apa? sudah apa namanya, LAI memang adalah biang dari segala biang. udah naik. Untuk Ternyata itu sama teman-teman seperti dulu. yang ada Ada di Republik yang perkembangannya, tercinta cuman gitu-gitu ini, doang. Kristen Bang Hadi, nanti maju diskusinya setelah kalau cuma TB2 nongol ya, setelah TB2 nongol akan ada kejutan dari LAI gitu ya. Setelah TB2 terjemahan baru 2 LAI pada tahun 2023 ini nongol, menurut informasi yang saya dengar, menurut informasi A1 yang saya dengar dari Anwar Jen dan kawan-kawan, Romo Aldo dan kawan-kawan, Lukas Ricardo dan kawan-kawan, bahwa terjemahan TB2 nanti ini kata Allah itu sudah dihilangkan dari TB2. Jadi Kristen-Kristen yang di Indonesia yang ada sekarang ini ya, Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, siap-siaplah Anda menerima kenyataan seperti yang ada di Malaysia. Jadi Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, siap-siaplah kalian dalam terjemahan Bible TB2 nanti ya, tidak ada lagi kata Allah yang ada di terjemahan. Kata Allah di terjemahan nanti di perjanjian lama itu berganti menjadi Yahweh. Kata Allah nanti di perjanjian baru akan diganti Theos ya. Jadi kata Allah nanti itu akan diganti menjadi Theos. Jadi siap-siaplah Anda semua Kristen yang ada di muka bumi, siap-siaplah berteos-teos ria. Siap-siaplah beryahwe Yahwe ria. Ya kenapa? Karena kata Allah inilah yang dicolong selama ini. Alhamdulillah lembaga Alkitab Indonesia sudah mengakui kesalahannya. Bahkan beberapa tahun yang lalu sudah banyak orang Kristen di Indonesia ini sudah menggugat LAI ke pengadilan. Bayangkan teman-teman ya, sesama Kristen saling menggugat kata Allah itu. Untuk itu teman-teman, sekiranya kalau sudah kata Allah nanti hilang di perjanjian lama, yang dengerin ya, kata Allah nanti nongol hilang di TB2, Kristen di Indonesia tinggal beberapa biji doang gitu ya. Jadi revisi TB2 nanti ini ya, dengerin baik-baik teman ya. Revisinya, revisi TB2. Orang Arab aja revisi TB2 nanti tahun 2023 nanti ini akan hilang kata Allahnya. Jadi siap-siaplah bahwa TB2 nanti ini nongolnya hanya Yahweh. Di perjanjian baru itu nongolnya hanya Theos. Jadi pada mulanya adalah Theos, pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Kan gitu ya teman-teman ya. Jadi ayat yang jadi LAI nanti akan menghapus ya TB2 ya bro, TB2 semua ya, itu TB2. Nanti kata Allahnya udah nggak ada. Ya, kira-kira apa gimana nasib Kristen di Indonesia kalau tidak ada lagi kata Allah? Gimana coba teman-teman? Memang di zaman dulu kira-kira kalau kata Allah lagi nggak ada di TB2 gimana nasibnya Kristen di Indonesia? Jadinya habis. Oke, brother Abu, brother
Diam dan Hendy itu bisa hello Emosi dia. dua-duanya diam dulu. Itu Sabar. Emosi. diam dulu. Nanti apa yang kamu cerita? Pelan kah? Emosi dia. Keempat kali. Emosi dia. Rocos dulu. Emosi. Brother dia. Bang Handi, makanya Bang Handi. Emosi dia. Coba diam. Tenang. Oke, lanjut. Halo brother dia. Selamat pagi. Pagi, how are you? Apa kabar? Fine. Baik, brother dia. Oke. Dimain, Brother Hendy, pertanyaan. Kembali jawab spesifik dulu, bro. Jangan terlalu panjang. Spesifik kembali jawab. Ya udah, nanti counter argument dari Brother Hendy. Yang Brother Hendy pertanyaan spesifik. Kamu kembali jawab spesifik. To the point. Oke? Nah, lanjut. Ya, ini tidak spesifik dia, tidak turun poin, selalu kontradiksi dia, brother dia. Hello. Lanjut. Nanti Kak, gue mau tanya lu yang normal dulu aja deh. Ya. Iya. Menurut lu dari hati, kalau menurut saya nih, kalau ada orang Kristen di muka bumi ini bisa menunjukkan kata Allah di original text Bible, itu saya murtad. Detik ini juga kalau ada. Menurut kamu ada nggak dasar kata Allah di original text Bible-mu? Nggak ada. Oke, nggak ada. Jujur. Kalau nggak ada, kira-kira ngambil dari mana ya? Itu Allah, bukan Allah. Iya, ambil dari mana kalau nggak ada? Ambil dari mana? Kalau al itu memang dari bahasa Arab, Bang, tapi kan Oke, dari bahasa Arab. Allah itu siapa? Ya Jangan dulu apa potong. Abang mau belajar enggak? Ya, silakan. Nah, kata al itu dari bahasa sehari orang Arab, tapi bukan berarti itu juga dikatakan bahasa Arab di kita Indonesia ini. Itu juga kita pakai dengan bahasa Indonesia ialah Allah. Dan itu baik kita sebut Allah di bahasa Indonesia kita. Bukan berarti itu awal mulanya kalimatnya dari Al-Quran atau dari Arab, lalu itu jadi bahasa Arab seutuhnya. Oke, bahasa Arab. Apakah Bible-mu bersumber dari Arab? Bukan. Bible-mu bersumber dari mana, bro? Ya dari bahasa Indonesia, Bang. Jadi Bible-mu sumbernya dari Indonesia? Jadi yang Bible, dengerin bro, Bible yang kau pakai sekarang ini itu sumbernya dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya spesifik kembali jawab, brother, dari hati. Spesifik kembali jawab. Jangan dari panjang ya. Brother dia yang kayak kalau kamu nggak mau jawab, saya kasih tahu. Bible-mu itu ada dua sumbernya. Pertama sumbernya itu, pertama Yesus mengajar itu di daerah kawasan di Israel. Satu, jadi makanya ada Hebrew. Jangan asal bilang. Dengerin dulu lah. Dengerin dulu. Kalau saya salah ngomong, nanti kamu bantah. Kalau salah diluruskan lah. Oke. Dan saya yakin tidak salah. Makanya dengerin. Kok yakin pula apa nggak salah? Iya, makanya dengerin. Bible-mu itu dua bahasa, Hebrew sama Yunani. Salah atau tidak? Ini dulu, silakan omongan saya. Apa itu, Bang? Saya ulang ya. Bible-mu itu bahasanya di dalam itu ada dua, original teksnya, Hebrew dengan Yunani. Salahkan saya. Apa Hebrew? Saya ulang kembali bahasa Indonesia nih. Apa Hebrew? Original teks Bible-mu itu di Perjanjian Lama bahasa originalnya Hebrew. Di Perjanjian Baru bahasa original teksnya itu adalah Yunani. Hebrew itu artinya Ibrani lah, Ibrani. Gue bikin gampang. Iya. Berarti kamu nggak tahu ya? Oke, gue bikin gampang, gue permudah. Namanya, ya dengerin. Jadi di original teksmu itu
Di perjanjian lama originalnya itu Ibrani. Di perjanjian baru Yunani. Salahkan saya. Silakan. Saya nggak nanya loh, cuma saya minta disalahkan. Enggak salah. Nggak salah, pinter gitu ya. Nah sekarang Tadi ya, Abang udah bilang, nggak salah, saya ngomong lagi kalau nggak salah. asalnya kitabnya dari mana tadi? Dengerin dulu, makanya dengerin baik-baik gitu loh ya. Iya. Kalau saya tidak salah, sekarang Asal mulanya sumber Alkitab ini dari mana coba? ya kamu yang jawab lah. Dari mana? Iya, Abang bilang tadi Abang yang lebih tahu. Coba Abang jelasin dari mana. Oke, saya yang jawab. Ya begini aja, kamu aja yang jawab. Bertanya Bible ke saya yang jawab. Lebih bagus, oke? Kok gitu pula Bang? Tadi Ya kamu kan yang bertanya, ini saya jawab. Asal saya mula. bilang, ntar salah Bang, saya bilang. Nah, Abang udah sebut tadi, cuman Abang perjelas dulu dari mana. Tadi omongan sumber Alkitab. dari hati. Tadi omongan saya ada yang salah nggak? Iya, aku bilang kan nanti salah Bang. Ya Abang bilang siap salah. Kalau salah diteruskan gitu Abang bilang Nggak, tadi. tadi saya barusan ngomong ada yang salah nggak? Iya, kalau istilahnya dugaan Abang, tebakan Abang salah ya siap silakan Abang bilang dan Oke, diluruskan. oke. Oke, lanjut. Jadi argumentasi saya pertama tidak salah ya, setuju ya? Oke, Oke, setuju. Sumber Bible itu dari mana? di perjanjian lama, dengerin baik-baik. Kalau saya salah, lu salahin aja. Satu, sumbernya perjanjian lama itu adalah dari tanah. Tanah itu punyanya orang Yudaisme. Isinya tanah itu ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Gitu ya. Artinya apa? Ada 3, dengerin dulu. Kan katanya sumber, ini panjang dikit. Salah. Ya, oke. Perjanjian lama isinya apa kalau saya salah? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa? Kalau salah itu apa? Kamu benarkan, silakan. Perjanjian lama itu Torah, puisi dan sejarah. Nah itulah bahasa aslinya tadi, Nevi'im, Ketuvim itu. Ya, Abang bahasa Indonesia apa Bang? Oh. Oke, baik. Gue Indonesiain lah kalau begitu. Orang apa? Orang Indonesia Ya, atau orang oke. Arab? Bang? Ya kan bahasa aslinya begitu kira-kira. Bahasa Arab aja Bang semua. Kenapa Pak? Oke, kalau begitu saya Indonesiain aja, dengerin. Oke. Paha untuk mai. Hukum Taurat 1, ya. Kisah para nabi 2, 3 bahasa suci atau nyanyian Daud lah kan begitu. Bagaimana? Setuju? Setuju? Gue Indonesiain lo ya. Oke. Bang Budi. Baik. Tapi kalau saya salahkan. Baik. Kalau di perjanjian baru itu, ya dari mana sumbernya? Itu juga terjemahan dari Septuagint menjadi di perjanjian baru itu. Dan bersumber juga teman-teman mengatakan dari 4 Injil kanonik yang sumbernya dari ATM itu karena aslinya sudah tidak ada. Oke? Salah. Dan di dalamnya aslinya masih ada Bang, aslinya masih ada. Aslinya Injil di mana? Dari survei apalah Bang, penyelidikan orang-orang Amerika itu masih ada aslinya. Di semua, Bang. mana? Nggak ada aslinya. Segede ATM itu aslinya. Masih ada Bang, masih ada. Di mana aslinya nggak ada? Lu Ya itu nggak ngenampain ke Abang, makanya Abang cari dulu. Lo kok kamu yang mengatakan aslinya ada, mestinya kamu yang unjukin dong di mana? Kurang Abang juga cari, nanti Abang sok-sok pandian lagi. Ya di mana aslinya? Nanti saya kasih tahu, tapi Abang cari dulu, nanti aku tahu. kagak ada. Quran pun kagak ada naskah aslinya. Tuh, Demian udah ngomong tidak ada tuh. Naskah aslinya gimana kamu dari hati? Di Quran juga nggak ada. Emang Quran ada naskah aslinya sejak Nggak ngomongin yang Quran ditulis oleh dulu deh. Nabi Kamu suka, sahabat Muhammad ada nggak? kamu suka Mana kitab belo-belo, yang diam dulu ditulis oleh kau. sahabat Diam dulu. Ini mulai ngaco lagi nih, diam dulu. Kalau sudah tidak ada aslinya, tinggal ngomong tidak ada. Harus Gitu. fair dong. Masa menanyakan Oke. Indonesia. Oke, lu diam dulu ya. Nanti kamu minta saya turunkan loh kalau kamu banyak ngomong. Ntar dulu. Dari hati. Jadi kalau Bahan memang dari tadi yang banyak ngomong. nah, saya ngobrol sama dari hati ini, bukan sama kau. Gimana sih lu? Dari hati, kalau memang lu mengatakan aslinya ada, oke, saya maklumi. Mudah-mudahan besok-besok kamu bawakan aslinya. Oke, saya maklumi kamu karena ini kamu kan juga belum ngerti-ngerti dikit lah gitu ya.
Oke, jadi sumber Bible itu dari 4 Injil kanonik, ya, Markus, Yohanes, Matius, Lukas, ditambah surat Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos. Jadi sumbernya ada 2, dari Injil kanonik, dari Perjanjian Lama, begitu. Menurut kamu, yang saya omongin barusan salah apa benar? Dari hati, silakan. Ada benarnya, ada juga salahnya. Salahnya di mana? Silakan. Nggak usah benarnya dibahas, Lanjut salahnya aja. Nanti aja dikritik Bang Demian nanti. Jangan lu aja, salahnya di mana? Udah lanjut lagi, apa lagi yang mau Abang? Jangan kamu mempersalahkan saya, tapi kamu Apa mempersalahkan. lagi yang Abang ini Iya, lagi? salah aku di mana? Nanti Abang sekaligus nanti kita jawab. Ya, Abang satu. Aduh, gimana ini? Katanya saya salah, terus salahnya di mana, bro? Di bagian saya ngomong nanti saya kasih tahu. Oke, Ya silakan. udah, kasih tahu sekarang salah aku di mana tadi penjelasanku. Nah, oke, udah sampai situ aja yang Abang tanya gitu. Ya udah, salahkan dulu. Iya, sampai di situ aja Abang tanya atau masih ada pertanyaan lain? Iya, salah aku di mana? Ya udah, kalau memang udah sampai situ. Ya silakan tunjukkan Nanti salah kalau aku di udah mana. dijawab, jangan Abang berontak ya. Iya, sebentar, salah aku di mana dulu? Belum. Abang selesai dulu ngomong nanti. Udah. Udah. Enggak klop jadinya, enggak bagus gitu. Udah. Selesai Bang. Udah selesai. Ya udah, silakan. Salah saya di mana? Nah, dimulai dari Bang Median dulu yang nanggapi. Silakan. Loh, salah saya di mana itu tadi? Halo. Sebentar ya teman-teman ya. Salah aku di mana? Yuk, salah saya di mana? Lu gimana sih, bro? Gue minta lu unjukin salah gue di mana, lu nggak mau juga. Nggak bener lu Ayolah. Jadi kalau saya nggak salah, lu harus jujur aja bahwa Bang Handi nggak salah. Udah kan gitu. Di awalnya kan Bang Demian apa tanya-tanya tentang Enggak, ini cerita. aduh, jauh usah kedemian. Saya pengen edukasi kamu Coba. ini. Ya, saya ulang lagi. Nanti terakhir aku jawab. Awalnya kan dari Bang Demian tadi. Gimana sih kamu? Ini awalnya ini baru kita lanjutin. Oke, Nah, nanti saya simpulkan. tapi saya yang akan jawab gitu. begini, bro. Kamu menyalahkan argumentasiku, tapi kamu nggak bisa memberikan argumentasi, cuman salah gitu, nggak bagus juga begitu. Atau gini aja ya, dengerin baik-baik ya, ya. Udah setuju tadi Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu ada 4 Injil kanonik. Saya ulang ya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ditambah lagi surat Paulus dan mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Salahnya di mana itu? Ayo. Salah apa Masih enggak? ada Bang, masih ada yang belum Abang sebut. Apa lagi itu? Salah Bang. Makabe. Kamu Katolik, saya tambahin Makabe. Mau tak tambahin Makabe kalau Katolik? Biar enggak Nah, terus lah, jadi 73 gitu. Tanyakan silakan. Mau yang 73, mau yang 66 nih. Gimana? Mau yang Sampai di berapa? situ Bang mau nanya. Nah, saya nggak nanya ini, saya bicara. Kamu nanggapi. Ya, nanggapi coba. Ada yang salah nggak argumentasiku, Dek? Gua panggil adek lo ya. Baik-baik nih gua. Argumentasi saya tadi ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, saya lanjut. Kalau ada yang salah, koreksi. Ya pastinya kan ada lah Bang. Ya, salahnya yang mana? Ayo. Tadi Abang bilang berapa? Injil kanonik yang Abang bilang. Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Ditambah yang ada di Perjanjian Baru, surat Paulus dan mimpi Yohanes di Pulau Patmos, yaitu yang Anda sebut wahyu. Salah atau benar? Salah atau benar? Masih ada lah Bang. Apalagi yang Paulus. Tadi perasaan gua ngomong ada Paulus, surat Paulus deh. Nggak denger ya?
Nggak ada bang. Ayo dari hati ajarin terus Bang Handi dari Itu hati. hebat sekali brother, dari hati. 2 kali brother Hendy cerita Paulus. Kamu dengar ya? Amazing. Ayo terus dari hati ajarin terus Bang Handi, ajarin kesabarannya. Iya, saya ajarin ya. Apa sih? Oke, saya lanjut ya. Nggak apa-apa deh, gue maklumin lu, saya salah tapi lu nggak bisa buktikan. Saya orang itu pemaklum pagi ini karena saya sarapannya enak tadi. Oke, saya terusin, mau nggak? Nggak usah lagi sampai di situ. Tadi abang bilang mau ngapain? Apa? Tanyain. Enggak. Atau menurut tanggapin. Apa? Tadi abang bilang sampai situ aja. Coba koreksi abang bilang. Iya, koreksi coba. Coba koreksi. Dari hati, bukan dari hati. Coba Gini, koreksi. Ya, Bang Handi tuh begini. Enggak, Bang Handi, enggak Bang usah Handi. Bang Handi. Dikoreksi aja tadi omongan saya. Saya nggak mau bertanya, dikoreksi Ya, aja. tadi yang saya bilang abang nggak sebutkan Paulus. Nah itu tadi abang salahnya. Sepertinya 16 kali deh saya sebut Paulus tadi. Oh yaudah, udah. 16 kali Handi, loh. yang tadi banyak Silakan. yang salah. Emang betul semuanya. Oke, betul semuanya, diam. Saya lanjut. Enggak boleh lanjut. Tadi udah janji Bang Andi nggak boleh lanjut lagi sampai di situ aja. Ya berarti lu suruh gue pergi dari sini nggak lanjut. Lu suruh gue diam. Nggak adil Bang Andi kayak gitu nggak adil. Sekarang saya lanjut lagi. Adil Bang Andi, aduh nggak enak. Dengerin dulu, kan udah nggak ada yang salah. Tutup kuping. Sudah nggak ada yang salah. Saya lanjut. Oke, baik, saya lanjut. Tidak ada yang salah. Dengarkan semuanya di sini. Dengarkan semua. Tutup kuping dah. Tadi Bang Andi bilang sampai belajar argumennya. Oke, dengarkan. Untuk yang ada Kristen yang ada di Indonesia, bersabar-sabarlah kalian semua. Karena menurut informasi yang saya dengar dari sumber yang terpercaya, dari Lembaga Alkitab Indonesia, yang pernah kemarin nawarkan sosialisasi TB2 2023, itu nanti banyak perubahan dalam terjemahan. Untuk itu, teman-teman Kristen di Indonesia ini, Bible terjemahan yang Anda pakai sekarang ini siap-siap terupgrade untuk menuju tahun ini. Saya juga kurang paham kenapa agak telat keluarnya begitu. Yang paling signifikan nanti yang membuat menjadi shock terapi adalah kemungkinan besar, apa ini hanya polemik atau seperti apa, kata Allah dan kata Rasul itu kemungkinan besar sudah tidak ada lagi di terjemahan bahasa Indonesia. Aku turun ya Bang Handi. Dengerin dulu saya. Apa sih kau turun ini? Tadi udah sampai situ argumen abang aku dengerin. Sekarang aku mau turun lah kalau gitu. Ya kalau begitu kamu bertanya deh kepada saya mengenai Bible. Silakan tanya. Saya nggak tanya tentang Bible ke Bang Handi dari tadi. Lah saya ahlinya Bible, saya nerangin ke kamu biar kamu paham Bible dulu. Jadi sebelum kamu memahami yang lain, kenali dulu Bible itu. Kenapa? Saya nggak ada. Saya nggak ada tadi niat untuk diskusi tentang Bible ke Bang Andi, nggak ada dari awal tadi aku cuma nyambung bilang gitu. Terus gimana? Kalau begitu terus kalau udah sampai di situ, saya bilang ke Bang Andi tadi kalau sampai situ apa argumennya yang harus tanggapi ya udah sampai situ ya. Iya, sampai sini aja. Jadi aku tutup kuping gitu bilang. Baik. Tapi tadi Demian sendiri yang tadinya memusuhi saya. Nah itu maksudku. Dengerin dulu. Sama dia aja tuntasin, jangan sama aku. Iya, dengerin dulu, bro. Tadi aja Demian yang memusuhi saya pagi-pagi mengatakan pernyataan saya benar semua. Tapi kenapa dari hati mengatakan pernyataan saya ada yang salah? Kenapa? Ya itu tadi udah jelas, tapi Bang Handi sampai di pernyataan abang itu udah klub kita udah aman. Apalagi kalau kata benar semua itu apakah ada yang salah? Bahasa Indonesia nih ya. Apakah kalau kata benar semua itu ada yang salah isinya? Kalau ada di sini Bang Demian kan lebih jelas Bang Handi, apa yang dibilang tadi udah lebih klub. Nah saya udah bilang tadi udah selesai Bang Handi sampai situ udah kita aman-aman udah selesai. Nah apalagi
Nah, sekarang Tadi, Bang Andi nggak mau dengar argumen saya turun. ya saya dengerin silakan. Gantian, silakan. Nah, Mantap, silakan. Oke, saya ada sedikit ya melihat dalam video, bukan hanya seperti ya tukang gosip ya. Ada juga dalam kitab saudara itu berbeda-beda dan macam hal dalam kitabnya itu yang jauh kalimatnya banyak yang enggak bersamaan, kira-kira seperti itu. Dan ada dibilang ya Quran palsu atau Quran asli gitu. Ada juga. Jadi sebenarnya satu sama ini. Kalau pemahaman sendiri ya yang saya lihat gitu. Oke. Itu aja Bisa Bang kamu- Andi. Apa bisa itu kamu- benar apa enggak? Bisa kamu buktikan ucapanmu, Dek? Iya, lewat video ini saya bisa buktikan Bang Andi. Oke, yang mana itu? Silakan, saya tunggu. Tunggu ya. Mana videonya? Tunggu saya ambil habis satu lagi. Iya, silakan. Dari sumber siapa? Kita tunggu 16 tahun, nggak apa-apa, ambil. Bersedia teman-temannya, katanya ada perbedaan Al-Quran, ada yang kontradiksi gitu ya. Aduh, Itu khawatirnya masih dia belum ada baterai Bang Andi. Besok. Kenapa? Dek? nggak paham apa isi videonya. Ya itu kasih tadi yang paham. saya jelasin bahwasannya bukan cuma kitab yang seperti Bang Andi bilang ke kitab Kristen sama hal seperti itu gitu, bukan cuma itu aja. Tapi Padahal sama. tadi saya tadi nggak menerangkan yang kontradiksi di Bible loh. Sumber Bible kan tadi dari awal. Maksudnya Saya yang terangin. informasi tadi Bang Andi, informasi Apa yang tentang Apa? sama Bang apa tadi, median tadi. Demian bukan median, Ada Demian. gitu. Demian Ya, sama bukan median. tadi. Apa Itu itu? ada juga di kitab Al-Quran, ada juga yang seperti Abang bilang itu. Yang Ada apa? Di Al-Quran apa? Seperti beda, apa? Ada Beda yang apa? asli gitu. Asli apa? Ada juga. Apa sih? Sama. Apa sih? Kamu ini ngomong apa sih, Bro? Al-Quran juga ada yang direvisi Bang, ada yang yang dibeda-bedakan, nggak sama. Yang mana Al-Quran direvisi? Yang mana? Ada videonya Bang. Yang mana? Mana videonya? Ini di HP satu tapi belum ada baterainya. Ya nggak bisa lah. Aku ngomong nggak ada bukti. Mana mungkin Iya, Al-Quran iya. direvisi? Ya cuman kasih info aja gitu. Nggak Coba ada. Al-Quran nggak boleh direvisi, Bro. Orang Islam yang ada di Ethiopia, orang Islam yang ada di Jepang sama di Cina, orang Islam yang ada di Indonesia, kalau sholat itu membaca ayat suci Al-Quran semuanya sama. Ngapain yang direvisi? Ada yang beda Bang, ada yang beda katanya. Kalimatnya itu ada di Yang mana yang beda? Dialeknya. Semua kata-kata itu bahasa Arab juga, tapi contoh di Indonesia, di Arab, di tempat lain itu beda-beda gitu. Dan Al-Qur'annya memang beda. Di mana ada Al-Quran berbeda di Indonesia? Yang mana? Bro, yang mana Al-Quran berbeda di Indonesia? Yang mana? Ya beda. Tunjukkan coba, saya bayarin deh. Yang lain beda. Saya bayarin 10 juta sama kau kalau memang lu bisa buktikan ada Al-Quran yang berbeda. Ya itu masalahnya HP ini belum 10 juta lo, Bro. 10 juta lo. Ya usah kali. Nanti videonya saya sebarin ke Abang nanti. Follow aja Bang. Follow aja aku nanti saya kasih. Ngaco kok kamu. Aduh. Gimana sih, jangan ngaco lah, Bro. Kalau memang kamu cuma dengar-dengar Kan ini kita informasi Bang Handi. Saya kasih juga informasi saya ke Bang Handi. Kalau informasi kayak gitu, itu namanya informasi nggak A1, Bro. Karena kamu nggak bisa unjukin buktinya, Bro. Bentar, nanti kalau ada baterainya saya kirim ke Bang Handi, Cok. Lu aja lagi. Padahal saya nggak mengacu loh kepada kontradiksi. Saya tadi hanya mengacu kepada sumber Bible. Sekarang mau tak tunjukin kontradiksi berbentuk angka? Yang saya maksud tadi, Mau sama tak tunjukin dengan Bang kontradiksi Handi berbentuk angka? ke Ya. Bang Median tadi sama ada juga di Al-Quran yang terjadi seperti itu dan videonya ada. Demian. Satu. Di mana kontradiksinya, di mana? Bukan kontradiksi, maksudnya beda banget gitu ya. Apa ya? Begini namanya ya, kalau kita berargumentasi begini namanya nih. Langsung pakai data ya. Ini data nih ya. Di dalam Esra 2 nomor 5 Masuk ya, data. jumlah dengerin dulu, makanya ini kalau berargumentasi pakai data. Data ya. Oke, silakan.
Di dalam Esra 2 nomor 5 itu ya, jumlah anak Arah tertulis 775 orang. Di dalam Nehemia 7 nomor 10 jumlahnya 652 orang. Data di Bible ada, ini angka kok bisa berbeda. Begitu dong kalau diskusi pakai data. Saya ulang lagi. Iya, pakai Esra data. 2 nomor 5 775 orang. Di Nehemia 7 nomor 10 652 orang. Apakah 775 dan 652 orang itu sama atau beda? Ini Data. saya- Data ada lo. juga data Bang Andi, Bang Andi silakan. Satu sama kita. Silakan. Data lo ini. Bentar, aku pun juga ini ada juga loh Bang Andi. Data. Oke. Data. Data 2 perbedaannya lagi ya. Raja-raja 82 nomor Raja-raja 8 nomor 26 gitu ya. Umur Ahasya ketika naik raja 22 tahun. Tetapi di Tawarik 22 nomor 2 berumur 42 tahun. Berbeda umur pula lagi kejadian yang sama. Data. Nggak ngarang ini, bisa dipertanggungjawabkan. Tambahin lagi. Tunggu, ada Dua raja-raja 24 nomor 8 ya. Di situ Raja Yojahin berkuasa tertulis 3 bulan. Sedangkan di 2 Tawarik 36 nomor 9 berkuasa 3 bulan 10 hari. Data, kita tambahin lagi. Saya ngomong terus pakai data sambil kamu mencari data. 2 Samuel 10 nomor 18 itu tertulis di sana 700 ekor kuda kereta, 40.000 orang berkuda. Oke, di 1 Tawarik 19 nomor 8 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang berjalan kaki. Data. Udah banyak nih. Gimana itu? Ini data loh, saya nggak ngarang nih. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini live loh. Bagaimana? Belum lagi berderji ya kalau suruh maju, buset, data kontradiksinya banyak banget sama dia tuh. Gimana? Kamu Ya, datanya belum ada loh. Gimana? Gimana? Udah lupa aku datanya. Oh, udah lupa. Tapi data yang saya bawakan tadi benar atau salah? Dari Bible mulu. Gimana? Dari Bible mulu, bro. Gimana? Salah apa benar? Salah apa salah? Benar apa benar? Ya, abang Data lo. memahaminya salah. Enggak ada kontradiksi Ini seperti nggak memahami angka. Angka mah nggak perlu dipahami. Anak kecil juga bisa baca. Kalau udah perbedaan angka ya berbeda, bro. Bukan lagi penafsiran kalau udah angka. Mau apa kalau sudah angka? Oke, Nomor 5, besok saya angka kasih, 5, ayat angka 5, kontradiksi dengerin, Bang, ya. angka 5 sama angka 7 itu berbeda atau sama? Sekarang ini aku udah lupa ya mencarinya, bunda apa ini. Oh ya udah, kalau begitu saya turunkan aja ilmunya. Oke, saya turunkan ya. Kita turunkan. Biar nggak tinggi banget ini, ilmu tinggi ini sebenarnya. Saya turunkan kembali ke pelajaran anak sekolah mingguan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Dengerin dulu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhannya Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim, kata Yesua Amasiah. Yesua Amasiah lahir di muka bumi ini dari rahim Bunda Maria. Setelah Bunda Maria ditemui Gabriel dan bersoal jawab bahwa saya mana mungkin aku bisa hamil, aku ini tidak pernah disentuh laki-laki lain. Tapi atas kehendak Bapaknya, Yesus yang mengutus Gabriel, hamillah Bunda Maria, kemudian lahirlah Yesua Amasiah di muka bumi ini.
Dalam waktu kecil dirawat oleh orang tuanya sampai 12 tahun, sampai bahkan disekolahkan begitu. Pada waktu dia masih bayi, memang agak sedikit geger di kawasan itu, termasuk orang-orang Majus, peramal bintang beribu-ribu kilometer, ingin benar-benar siapa yang lahir. Karena mereka menandakan bintang ini ada kejadian yang aneh. Pergilah orang-orang Majus itu menemui Yeshua Amasya yang baru lahir ini. Ada yang mengatakan mereka menyembahnya, ada yang mengatakan kena prank. Tetapi di kawasan Israel pada waktu itu, yang kepala-kepala keagamaan disebut Kayafas dan orang-orang biasa di sana menolak, bahkan tidak mau mengakui, karena Mesias yang ditunggu-tunggu bukan yang dimaksud. Artinya mereka menolak total, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja Yudaisme menolak sampai detik ini. Terus seiring dengan perkembangan waktu, kurang lebih 30 tahun umurnya, mulailah dia mengajar. Pada awal-awal pengajaran Yeshua Amasya ini, banyak sekali menemui rintangan. Kenapa? Karena Yeshua Amasya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Di waktu itu yang berkuasa adalah Pilatus, tentara Romawi yang memang menjajah bangsa itu. Sebagai raja, sebagai guru, sebagai rabi, Yeshua Amasya memang waktu itu dibaptis untuk memperkuat bahwa dia seorang Mesias atau sebagai raja. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan penjajah, karena pertahanan negaranya atau pertahanan dirinya bersama murid-muridnya tidak cukup mumpuni untuk melawan penjajah. Bahkan dengan datangnya dia untuk mengajar, Saulus yang Anda rasulkan sekarang ini, beliau justru orang yang selalu menghalangi apa ajaran Yeshua Amasya itu. Murid-murid dibunuh sebagian, pengikut Yesus, bukan murid-murid, pengikut Yesus dibunuh. Pokoknya yang senang, yang setuju dengan Yesus mereka halangi, bahkan dibunuh oleh Saulus. Dengan begitu sangat menderita Yeshua Amasya ini, tapi alhamdulillah selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Banyak sekali menolak dia, tapi dengan kuasa Sang Bapa yang ada di surga, atau kuasa yang maha kuasa, memberi dia mujizat, menandakan bahwa dia adalah seorang utusan. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengobati orang lumpuh bisa berjalan, orang buta pun bisa melihat. Bahkan di Markus 5:1-20 ada seorang yang kerasukan roh jahat, sudah menyeberang kemana-mana, tidak ada yang bisa mengeluarkan roh jahat di dalam dirinya. Yesus datang untuk ingin mengobati orang yang sedang sakit kemasukan roh jahat ini. Alhamdulillah, Yesus berhasil. Tapi roh jahat di dalam diri manusia ini itu sujud menyembah kepada Yesus, memakai tubuh manusia yang sedang kemasukan ini. Setelah Yesus berhasil mengusir roh jahat itu, dan si laki-laki tadi yang sudah keluar roh jahatnya menjadi pengikut Yesus dan tidak menyembahnya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita pakai akal sehat. Jadi yang menyembah Yesus di dalam keadaan seperti itu adalah orang yang kemasukan roh jahat. Karena Yesus sendiri sebagai utusan tidak pernah minta disembah. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan yang sekarang ini, siapakah yang menyembah Yesus dan tidak ada perintahnya itu? Silakan saja analisa, tafsirkan, aplikasikan kepada
eh, Markus 5:1-20 itu. Saya nggak mau mengatakan dari hati menyembah Yesus karena kemasukan roh jahat. Silakan saja, mudah-mudahan akal Anda berfungsi dengan baik. Kita lanjut. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di surga. Pada kesempatan pagi hari ini, Yeshua Amasya itu memang dalam mengajarnya mengalami sangat-sangat kesulitan. Untuk itu dia memang mengarahkan pengajarannya ke pengobatan karena tidak sanggup untuk berperang. Tetapi karena tentara Yunani bersama Kayapas ingin mencelakakan dia karena berbahaya sekali ini orang. Ini harus disingkirkan di muka bumi. Bagaimana caranya? Berbagai cara yang dia lakukan tidak pernah menemukan kesalahan Yeshua Amasya. Kenapa? Bagaimana mungkin Yeshua Amasya ini bisa ada kesalahan karena di dalam hidupnya selalu diridhoi, selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Bukankah Yeshua Amasya berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi semua aktivitas Yesus itu adalah kehendak Bapa. Kalau sudah kehendak yang maha kuasa dilakukan oleh Yesus, siapa yang berani melawan dia? Akal sehat dipakai. Sekali lagi saya ulang, kalau sudah kehendak Bapa yang melindungi dia, yang Yesus lakukan kehendak Bapa, siapa yang berani melawan dia? Kecuali kisahnya dibelokkan. Silakan saja membelokkan kisah Yeshua Amasya, belokkan saja. Tapi Yeshua Amasya adalah seorang utusan yang dilindungi karena setiap dia berbuat kehendak Bapa, semua yang dia perbuat. Akal sehat dipakai. Apakah kira-kira kalau kehendak Sang Pencipta ini ya, yang dilakukan oleh Yesus, ada yang berani mengganggu Sang Pencipta? Ada yang berani mengganggu Sang Pencipta? Ada yang berani mencelakakan utusannya? Ada yang berani? Mereka memang punya niat. Pertama, iblis mempengaruhi Yudas. Dengan gagahnya, Yudas sang pengkhianat ini karena terpengaruh oleh iblis, datanglah dia kepada Yesus dan para murid sedang berkumpul. Kata Yudas di bawah pengaruh iblis, barang siapa nanti yang kucium itulah Yesus. Ini terjadi di Bible Anda dari hati. Akhirnya apa? Tertangkaplah Yesus atas petunjuk Yudas. Tapi di sisi lain teman-teman, Kristen juga mengatakan bahwa Yesus itu disalib sudah nubuatan. Nubuatan dari mana? Katanya nubuatan dari Sang Pencipta melalui para nabi. Jadi para nabi menubuatkan Yesus memang harus mati untuk menebus dosa, menumpah darah di tiang salib. Artinya di sini ada dua misi yang tercapai. Misi nubuatan dan pengaruh iblis. Akhirnya memang di Bible itu Yeshua Amasya memang menurut Anda tersalib. Jadi akal sehat kita pakai lagi. Apakah ini bisa diimani dalam hal penyaliban Yesus dengan ada dua misi yang tercapai? Saya mau juga teman-teman di luar sana, kalau saya salah, kamu pakai data, ya, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Dari hati kamu sambil buka data lah. Siapa tahu ada yang salah yang gue omongin. Kalau benar berarti kamu diam. Dengerin baik-baik. Artinya apa di sini teman-teman? Di sisi lain, Yesus itu tidak pernah dirinya rela untuk dibunuh di tiang salib. Kenapa? Di sisi lain, di Bible, Yesus semalaman dia berdoa bersama murid-murid, bahkan tidak ada yang tidur, disuruh berjaga-jaga. 3 kali dia
maju sujud untuk berdoa. Tetapi di akhir 3 kali dia berdoa, murid-murid pada kecapean tertidur. Yesus berdoa kira-kira kurang lebih isinya begini. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa lah yang ada di surga. Kira-kira begitu. Artinya, Yesus sudah tahu memang akan mau ditangkap. Yesus sudah tahu memang akan mau disalib. Tapi Yesus berdoa. Nah, kalau penyaliban ini terjadi, artinya doanya Yesus ditolak. Kenapa? Dari awal saya katakan tadi, ini sudah nubuatan. Artinya nubuatan untuk Yesus dirinya mati disalib, Yesus tidak tahu. Kalau Yesus seandainya dia tahu, dia tidak perlu berdoa. Nah, di sini terjadi lagi akal sehat harus dipakai. Ya, akal sehat harus dipakai. Kalau terjadi salib, artinya doa Yesus ditolak. Karena doa itu adalah doa yang minta diselamatkan dari mara bahaya itu tadi. Alhamdulillah di Al-Quran An-Nisa 157 itu tidak disalib. Indah sekali kisah Al-Quran itu ya. Tapi saya nggak mau kombinasi ke sana. Saya mau edukasi dari hati dulu. Semoga saja kisah-kisah mengenaskan, kisah-kisah yang menistakan, kisah-kisah yang tidak baik didengar di dalam Bible kamu itu, mudah-mudahan kamu bisa teredukasi. Kenapa? Anda tahu bagaimana kisahnya Yesus di Bible Anda? Dihinakan, diludahi, sadis bro. Mahkota berduri, ngerti gak sih mahkota berduri itu kawat berduri loh bro, digulung-gulung taruh di palanya, sakit loh itu. Ya, disiksa gitu, diseret, dipaksa mikul salib, tidak pakai baju bro. Saking capeknya itu bro, dari bawah, lu tahu sendiri kan bukit Golgota itu, bukit loh. Dari bawah mikul salib ke atas, saking beratnya salib itu. Salib itu bro, ada vertikal, ada horizontal. Gitu ya. Saya nggak tahu salib itu terbuat dari apa bro, dari hati. Maksudnya kayu apa? Apakah kayu impor atau kayu lokal? Tapi menurut saya kayu seperti itu tidak ada yang tumbuh di daratan Israel sana. Tapi saya nggak mau bahwa dia impor dari Kalimantan. Saya nggak mau berpendapat begitu karena memang nggak ada tertulis. Tapi menurut saya kemungkinan besar kayu impor. Tapi bukan ke kayunya kita mau bahas. Artinya apa? Lebih berat salibnya daripada badannya Yesus. Kira-kira begitu ya. Artinya memang sangat berat. Saya belum pernah melihat orang yang ada di muka bumi ini gitu, teman-teman ya. Saya belum pernah mendengarkan orang yang ada di muka bumi ini memikul salib sebesar salibnya Yesus sendiri. Gak ada, belum ada. Belum ada yang mengikuti cara Yesus disalib. Kenapa? Salib Yesus itu sangat berat. Saking beratnya, sebelum dia sampai di Bukit Golgota, Yesus capek. Diganti oleh Simon sementara. Pas mau sampai, diambil lagi oleh Yesus. Kemudian sampai di atas itu tidak ada pembicaraan, langsung eksekusi. Bayangkan bro, sadis ini. Oke? Diikat. Dan seterusnya, saya nggak mau bicara. Sadis, saya nggak mau. Aduh, gimana ya gitu ya. Terus kemudian terakhir dimatikan pakai tombak gitu loh. Nauzubillah min salib. Inilah yang dipercaya oleh dari hati sama nafiri, bahwa memang Yesus itu ya harus menumpahkan darah di tiang salib untuk menebus manusia dari dosa atau dosa manusia. Yang benarnya yang mana? Kadang-kadang dibalik-balik, manusia dari dosa, dosa manusia. Kalau kita bilang menebus dosa manusia, salah. Itu menebus manusia dari dosa. Tergantung orang yang mendengarkan. Nah, sampai disalib, di sini juga ada kontradiksi. Di dalam Bible, banyak orang yang meminta tanda kepada Yesus. Yesus hanya berkata, tanda Yunus. Jadi ada angkatan jahat bertanya,
Yesus berkata, lu gak percaya gua, lu baca dong tanda Yunus seperti apa. 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya apa? Pernyataan Yesus dengan yang tertulis Yesus mati di tiang salib ini sangat kontradiksi. Kenapa? Pernyataan Yesus menurut kami orang yang berakal sehat itu valid. Kenapa? Tidak mungkin seorang utusan yang disayangi oleh Sang Pencipta dipermalukan seperti demikian. Jadi Yesus hanya berkata singkat, tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya tidak ada yang mati di sini menurut Yesus. Tapi menurut Paulus, sebagaimana yang tertulis di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini terjadi kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan surat Paulus. Sekali lagi saya ulang, Yesus memberi tanda bahwa saya nggak mati. Tanda Yunus. Yunus itu di perut ikan hidup. Begitu juga anak manusia di perut bumi hidup. Artinya tidak pernah ada yang mati di sini. Tapi menurut Paulus pernah ada yang mati untuk menghapus hukum Taurat. Jadi silakan saja teman-teman pakai akal sehatmu. Semoga saja kajian pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Tausiah. Gimana Napiri? Tausiah katanya. Tausiah. Dari hati sudah dengerin pakai hati. Biasanya dia dengerin pakai dangkul sih dari hati. Takutnya dari hati tidur lagi. Dari hati. Enggak, saya maunya kalau ngomong kayak gitu disangkal dong gitu loh. Oh enggak, salah lu gitu loh. Gitu loh. Ya, ini kan pada zaman dahulu kan orang zaman Yesus kan minta tanda kalau Yesus itu Tuhan. Zaman dahulu kala. Kasih tandanya tanda Nabi Yunus. Sekarang angkatan tahun 2000 ini Bang Handi dan CS ini minta tanda apa kalau Yesus itu Tuhan? Woi, kau itu kalau ngomong itu orang minta tanda Yunus bukan membuktikan Yesus itu Tuhan. Yesus itu mengatakan dirinya, aku ini nggak pernah mati. Aduh kamu itu. Itu di Lukas 11 39 32 tanda Yunus. Coba kamu baca. Lu ada Bible nggak di situ? Ada Bible sudah di otak ini, nggak perlu buka Bible lagi. Buset, Bible berjalan juga ini Dok Ustaz Alif. Nafiri aja ini. Bible Mainkan. berjalan. Mainkan dulu Ustaz, aku nih capek. Tinggal aku ngopi gantian lah. Ustaz. Aku lagi balasin chat ini. Aja Ustaz. Jadi Iya. pada zaman dahulu itu kan orang-orang zaman itu minta Saya lagi dongeng tanda. arah dari tadi pada zaman dahulu kala terus. Biar nggak apa-apa. Iya. Saya nggak denger dia. Katanya apa buktinya kalau kamu itu Mesias, kamu itu Tuhan. Turun dari kayu salib baru kami percaya kepadamu bahwa kamu itu Mesias Tuhan, anak Allah yang diutus dari surga. Tapi Yesus enggak mau menuruti permintaan mereka. Karena Yesus jalan hidupnya kan sudah digariskan, sudah ditakdirkan seperti itu, harus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia. Terus Yesus cuma kasih tanda-tanda Nabi Yunus kalau nanti dia akan dikuburkan di dalam bumi, di dalam goa, di dalam perut bumi selama 3 Udah hari. gini aja pertanyaanmu Lalu tadi gini, akan bangkit kan lagi. Bible berjalan. Gini aja Napiri. Tadi kan itu kan dahulu kala, lalu ditanya, nah untuk saat ini pembuktian Yesus Tuhan itu seperti apa? Nah, untuk Tadi kan saat mintanya ini yang kekinian, yang ke Iya. milenialan. Ya, untuk saat ini pembuktian Yesus itu Tuhan adalah pada kesaksian para orang-orang mualaf maupun murtadin di YouTube yang sudah bermimpi melihat atau bertemu langsung atau rohnya dibawa
ke surga bertemu Yesus Ini anak buah dan Manubulu ini. mereka mendapat penyembuhan Tuh kan. kesembuhan dari penyakit sakit, buta, tuli, lumpuh, Tuh. atau pincang atau stroke Tuh kan. atau penyakit-penyakit lainnya. Di situ pada zaman sekarang bukti kalau Yesus itu Tuhan seperti Tuh. itu. Beda dengan agama-agama lain yang tidak ada bukti, Bang Andi, tidak ampun, ada saya masih kuasa. lagi balasin Kalau chat Tuhan WA. mereka berkuasa gitu. Iya Napiri. Jadi Napiri ini anak apa ya?